Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini mari kita kembali belajar dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk boleh memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami hendak renungkan saat ini. Terima kasih. Amin. Kita akan bersama membahas tentang tanda bekas luka, tanda kualitas hidup. Saya percaya bahwa Anda dan saya punya tanda bekas luka. Ada tanda bekas luka karena kecelakaan, atau tanda bekas luka karena operasi di bagian tubuh kita, tanda bekas luka karena tertembak atau tertusuk benda tajam waktu ikut dalam suatu pergolaan atau peperangan. Nah, hal ini bisa membanggakan dan menaikkan harga dirinya. Orang akan menghormati dan mengaguminya bahwa dia seorang pahlawan bangsa yang membela negara mati-matian. Tapi tanda luka seperti itu juga dimiliki oleh penjahat yang pernah dilumpuhkan oleh polisi karena kejahatan yang dilakukannya. Tentunya hal seperti ini sebagai tanda yang memalukan karena mencerminkan siapa dia sebenarnya. Tanda-tanda luka itu bisa mengingatkan kita betapa sakitnya waktu mengalami kejadian yang berakibat kita mengalami luka-luka, dan bekas luka itu akan terbawa seumur hidup kita. Perlu kita sadari bahwa ada pula luka batin atau hati sebagai kekecewaan hidup karena pernah ditolak, dihina, disingkirkan dan disia-siakan oleh keluarga maupun oleh teman dan lingkungan sekitar kita. Dan luka batin itu bisa terbawa terus dan dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi yang mengalaminya. Nah, kita coba bisa melihat merupakan titik balik yang mengangkat dirinya untuk memasuki hari depan yang lebih baik. Pengalaman pahit tidak selalu memahitkan, tapi bisa diubah menjadi sesuatu yang memacu dan mengubah gaya hidup dan meraih prestasi yang membanggakan. Paulus juga mempunyai tanda-tanda luka pada tubuhnya, sehingga ia pernah berkata dalam Galatia 6 ayat 17, "Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus Yesus." Tanda-tanda luka itu menandai perjalanan hidup Paulus yang rela menderita, rela dianiaya, disesah, dibelenggu, dipukuli oleh massa, dan bahkan dipenjarakan karena imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia juga mempunyai bekas luka di mata. Saat ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia pernah buta selama 3 hari. Kisah Rasul 9 ayat 9. Setelah ia bisa melihat kembali, tapi toh matanya tetap tidak bisa melihat sejelas dulu lagi. Semua bekas luka itu menunjukkan bagaimana ia benar-benar rasul yang berjuang dan pergi kemana-mana untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bekas luka-luka itu menunjukkan siapakah dia, yaitu orang yang hati dan hidupnya sungguh melekat pada Kristus. Tanda bekas luka pada dirinya justru menjadi tanda seberapa jauh dan seriusnya
pengalaman hidupnya bersama dengan Kristus. Yesus sendiri mempunyai bekas luka pada lambung dan kedua telapak tangannya karena penyaliban di Golgota untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini. Bekas luka-luka itulah yang Yesus tunjukkan kepada Thomas. Setelah melihat bekas luka itu, maka percayalah Thomas bahwa yang berada di hadapannya adalah betul-betul Yesus yang pernah mati dan bangkit lagi. Thomas akhirnya sadar akan dirinya dan berkata dengan percaya dan yakin akan siapa Yesus, hingga ia berucap, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Sekarang, apakah dalam diri Anda ada tanda-tanda bekas luka yang mengisahkan tentang dirimu? Bekas-bekas luka itu bisa menunjukkan kasih dan pertolongan Allah yang telah menyelamatkan Anda dari bencana, dari sakit, dari kecelakaan yang berat. Lalu apa sekarang yang Anda mau katakan pada Allah? Atau bekas-bekas luka pada diri Anda hanya menunjukkan betapa nakalnya Anda pada masa lalu? Apapun kenakalan itu, tapi bagaimana reaksi Anda bila melihat tanda bekas luka di lambung dan kedua telapak tangan Yesus? Thomas menjadi teladan bagi kita untuk percaya dan menyerahkan diri pada Yesus sepanjang hidupnya. Amin.